Silakan untuk duduk semua. Baik, Bapak Ibu, saya sapa kita semua. Shalom. Aduh, kok kecil kali suaranya, padahal ramai banget loh kita. Memenuhi ruangan ini lagi ada berapa ratus orang. Oke, saya sapa kita dari sebelah kanan saya ya. Shalom. Oke, sebelah kiri dong, jangan kalah ya. Shalom. Oke, untuk semuanya shalom. Lambaikan tangannya, shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Luar biasa, amin. Kita percaya bahwa kita orang-orang yang mengalami mukjizat yang sangat luar biasa, amin. Kita percaya bahwa setiap kita memiliki yang namanya kerinduan yang sangat besar untuk merasakan hadirat Tuhan, amin. Tapi Bapak Ibu, terkadang dalam kehidupan kita sering sekali merasa down. Kita sering sekali merasa tidak ada harapan. Benar? Nah. Oke, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya, yang bertemakan tetap percaya dalam keadaan terjepit. Ya. Ini seperti gambarnya tuh. Dalam keadaan terjepit pun kita masih tetap percaya. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Vivian Gea. Saya berasal dari Pulau Nias, Sumatera Utara. Di sini ada orang Nias? Oke, Yahobu Fefu. Oke, itu sapaan kami dari bahasa Nias, Yahobu. Kalau yang dari Batak, Horas. Oke, kalau yang lain saya nggak tahu, Bapak Ibu ya. Nah, palingan apa Kareba dari Kalimantan ya. Yang lainnya saya lupa gitu ya. Oke, Bapak Ibu, dalam kasih Kristus kita dipersatukan dalam sapaan Shalom. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, saya sangat bersyukur boleh berdiri di depan Bapak Ibu semua untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya ini bakal menyemangati kita kembali. Ini akan membuat satu gerebekan di mana kita akan rindu selalu datang beribadah di tempat ini, amin. Amin, puji nama Tuhan. Saya lanjut memperkenalkan diri. Saya dari STT Setia Jakarta. Saya alumni tahun 2023. Dan saat ini saya juga masih kuliah S1 juga, bukan S2. Jadi meskipun saya sudah selesai, saya masih S1 lagi. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur kasih Tuhan terus menyertai kehidupan saya. Saya boleh mendapatkan beasiswa. Saya masih kuliah di Sastra di UKI di Cawang. Ya, jadi saat ini status saya masih mahasiswa dan saya juga bekerja di sekolah sebagai tata usaha, sebagai staf di sana di Jakarta Barat. Ya, sekarang saya juga tinggal di Jakarta Barat. Jadi saya sampai di sini lumayan. Terkadang saya muter balik, soalnya jalannya nggak pernah saya lewatin Bapak Ibu. Biasanya kalau saya mau kemana-mana itu lewat busway. Hanya saja memikir waktu, terus itu karena tadi barusan saya dari Smart Home ya Pak ya. Saya juga tidak tahu di mana lokasinya. Di Ancol ya Bapak Ibu. Jadi dari sini lumayan sekitar 20 menitan. Ya, saya juga tadi nyasar di jalan. Dan ternyata dalam perjalanan itu saya merasakan kasih Tuhan itu sebenarnya sama seperti kehidupan kita semua, sama seperti kehidupan Bapak Ibu yang lalui saat ini. Ya, dalam kehidupan kita itu tidak terlepas dari masalah. Termasuk apa yang saya alami, mulai dari pagi saya berangkat dari tempat saya sampai di Smart Home, dan saya sampai saat ini dan berdiri di sini itu melalui liku-liku yang panjang. Ya, Bapak Ibu, saya menggunakan yang namanya juga smartphone. Ya, yaitu HP yang sangat canggih yang bisa menuntun jalan kita, menuntun jalan untuk ke tempat ini. Itu saya menggunakan smartphone di mana dia bisa menuntun kita. Apalagi satu kebenaran firman Tuhan yang sudah nyata jelas-jelas mau menuntun kita kepada Bapa. Amin. Amin. Oke. Dengan tema kita pada siang hari ini, tetap percaya dalam keadaan terjepit. Dari awal saya sudah katakan bahwa semua kita mengalami yang namanya up and down. Yaitu kita merasa hidup kita itu kadang gak ada artinya. Terkadang dalam keseharian kita Bapak Ibu, ya, meskipun
kita merasa bahwa hidup ini kayaknya kadang gak berarti lagi, ya. Kadang kita merasa putus asa, benar? Kadang kita tidak berpengharapan lagi bahkan. Terkadang di dalam kehidupan kita melupakan apa yang sebenarnya sudah diidentitaskan bagi kita. Kita ini sebenarnya sudah memiliki power itu di dalam hidup kita. Kita sebenarnya sudah memiliki keberanian, hanya saja bagaimana kita menggunakannya. Amin. Oke. Di sini kita akan membahas tentang teladan yang diberikan kepada kita atau yang dijelaskan oleh Alkitab ketika ada beberapa tokoh yang dalam keadaan terjepit, tapi mereka tetap bangkit. Ya, ini teladan yang pertama itu adalah di dalam kisah Ayub. Bapak Ibu pernah mendengar kisah Ayub? Ya, Ayub itu kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya. Ada yang tahu berapa anak-anak Ayub? 10. Dia kehilangan 10 anak-anaknya. Dan dia juga kehilangan kesehatannya. Jadi Bapak Ibu yang saat ini lagi dalam keadaan yang sama. Mungkin kita yang saat ini dalam perekonomian kita sudah tidak ada lagi. Atau dalam keadaan kesehatan kita kurang membaik. Ya, kita yang dalam keadaan sakit saat ini. Ingat, Ayub pernah mengalami hal yang sama Bapak Ibu. Dalam keadaan terjepit, ya. Ketika kita lihat di dalam kisahnya, ia mengatakan bahwa ada istrinya yang menggoda dia. Udahlah, kutukin aja itu Allahmu. Itu pun kamu sangat menjerit, kamu sangat merasa kasihan. Sudahlah, mati sajalah. Benar nggak? Ketika keadaan itu sudah tidak mendukung kita lagi, kadang yang timbul dalam diri kita itu adalah kepasrahan. Benar? Ya. Dalam hidup kita itu maunya udahlah Tuhan finish aja, udahlah Tuhan stop sampai di sini aja, aku gak mau lagi gitu. Jadi itu adalah hal yang dialami oleh Ayub pada saat itu. Tapi ia punya Tuhan yang luar biasa, katakan amin. Bapak Ibu, ketika ia terus percaya dalam keadaannya yang sangat terhimpit, yang sangat terjepit, ya, ketika dia dikasih bara di seluruh tubuhnya, ya, itu dia nggak bisa tidur, dia nggak bisa makan, dia nggak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu. Udah hartanya ludes, semuanya udah nggak ada. Dia orang miskin, termiskin dan sangat termiskin. Ditambah orang-orang di sekitarnya pun tidak mendukung lagi dia untuk bangkit. Malah ingin menarik dia jatuh lagi. Kalau bisa kasih aja di dalam kubur deh, gitu. Ya, bahasa sederhananya udah deh sampai di situ aja gitu. Jadi itu adalah tokoh teladan yang perlu kita patuh, sehingga Tuhan memulihkan kembali keadaannya ketika ia terus percaya. Apa aja? Yaitu hartanya berlipat kali berganda, anak-anaknya juga lahir kembali. Dan semua orang-orang di sekitarnya dipulihkan. Karena apa? Karena ia percaya kepada Tuhan. Kisah yang kedua yang dapat kita pelajari dari kisah ini ketika mereka dalam keadaan terjepit, mereka masih percaya kepada Tuhan, yaitu ketika Paulus di dalam penjara. Bapak Ibu, berada di dalam penjara itu adalah, menurut kesaksian, itu adalah sesuatu hal yang tidak ingin diulangi lagi. Ya, saya pernah pelayanan di Papua, pelayanan dengan orang-orang di Papua, di penjara. Ya, saya pelayanan di sana. Setiap hari Senin sore itu biasa kita ada ibadah untuk melayani mereka, menguatkan mereka. Dan ternyata beberapa orang yang ada di penjara itu berbagai kasus. Ya, Bapak Ibu tahu lah kalau di penjara itu kasusnya apa aja. Ya, tentu pasti sudah melalui jalan yang panjang sehingga mereka bisa dinyatakan bersalah. Mereka orang-orang bersalah, tapi kita tetap mengasihi mereka, amin. Kita tetap mengasihi orang yang bersalah, karena itu memang perintah buat kita. Mengasihi musuh kita, mengasihi sesama kita, mengasihi orang yang bersalah. Ya, bahkan kita disuruh mengampuni Bapak Ibu. Seberapa banyak? 70 kali 7 kali.
Jadi itulah hebatnya Tuhan kita. Dia tidak pernah mengajarkan kebencian. Coba sekali ajalah Tuhan gitu. Ketika Tuhan saya dihianati, minimal lah Tuhan saya balas sekali aja gitu. Atau satu ayat ajalah Tuhan, saya mau membalas kejahatan itu. Malah Tuhan menyuruh yang lebih berat lagi, mengasihi musuh. Udah lagi musuh kita kasihi lagi. Ya, itu ajaran yang sangat luar biasa, yang satu-satunya mengajarkan tentang kasih Tuhan itu. Amin. Ya, di sini juga Rasul Paulus ketika ia di dalam penjara, ia mampu berseru lagi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, segala perkara yang dapat kutanggung di dalam Dia, itu semua kuserahkan ke dalam Tuhan. Aku percaya semua apa yang saya lalui, semua apa yang Rasul Paulus alami pada saat itu, ia serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ia percaya bahwa segala perkara itu aku serahkan ke dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa Rasul Paulus pada saat itu juga dalam keadaan terjepit, Bapak Ibu. Penjara Romawi pada saat itu, pas saya dengar cerita, dari sejarah, itu makanannya itu diukur. Ya, kalau pengilustrasiannya dan beberapa juga yang saya tahu itu memang diukur makanannya, ya, diukur. Sebelumnya juga saya mungkin bisa mengatakan mengalami hal yang sama. Ketika saya sekolah teologi di kampus itu kita ada asrama, ya, benar anak-anak asrama? Kita anak asrama, kita juga mengalami hal yang sama, hanya saja bukan di penjara, Bapak Ibu. Namanya itu asrama. Ya, kita diasramakan dan di situ penuh dengan aturan yang harus kita taati. Kalau kita nggak taati, kita akan ya kena hukuman gitu atau didisiplinkan ya supaya kita taat. Makanan kita sudah diatur, kita makan apa gitu, sudah teratur. Dan sama seperti di rumah juga kan kita ada aturan, ada takarannya gitu. Kalau di penjara ternyata lebih daripada itu, ya. Kalau di kami masih boleh nambah nasinya, ya, di asrama kami masih boleh nambah nasinya. Mungkin ada beberapa kesaksian yang saya dengar dengan teman-teman pelayanan itu nggak boleh, jadi apa yang sudah dijatakan itu aja. Dan ketika saya dengar kesaksian dari ketika saya pelayanan di Papua, itu mereka nggak boleh tambah lagi, Bapak Ibu. Kalau sudah dikasih satu centong hanya itu doang gitu. Lauknya nggak boleh ditambah. Apa yang sudah dikasih itu yang dimakan. Jadi sudah dijatahin. Jadi kita yang banyak makan, apalagi kalau sebelum masuk penjara udah banyak makan, itu udah nggak bisa lagi. Makanya rata-rata orang yang keluar itu mereka pada kurus karena ya makanannya saya segitu gitu. Jadi itu adalah hukuman atau denda buat mereka. Demikian juga yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Ya, kita percaya bahwa apa yang dialaminya, ia mampu berseru kepada nama Tuhan. Seberapa di antara Bapak Ibu, saudara-saudara yang mampu dalam keadaan terjepit ini, kita mampu berseru nama Tuhan. Satu kesaksian saya yang ini baru saya alami tadi malam. Ya, izin Pak, saya ingin ceritakan kembali. Ketika saya diminta untuk sharing tentang firman Tuhan ini dalam minggu ini, sehingga apa yang saya paparkan ini boleh tersampaikan Bapak Ibu, ya. Kemarin saya pergi ke ibadah pemuda di lingkungan di mana saya tinggal. Itu di Cengkareng, kalau Bapak Ibu ada yang tahu di Cengkareng. Jadi malamnya itu ada rapat ditambah latihan untuk ibadah hari ini gitu. Jadi saya pergi, ketika kita pulang bersama dengan teman-teman youth, itu kebetulan saya nggak bawa tas, jadi HP saya itu saya taruh di kantong begini. Dan kantong saya nggak panjang, soalnya dia kemeja dan ada kantong agak panjang. Dan HP saya itu tertutup, jadi dia nggak nongol dikit gitu, ya, tertutup. Jadi saya rasa aman gitu. Kenapa saya nggak bawa tas? Karena saya merasa aman kalau saya kasih di kantong gitu. Jadi saya bawa motor. Pas itu kita singgah untuk beli minum di pinggir jalan. Kita singgah, itu kita jalan kita sambil nyanyi-nyanyi tentang tentang kebaikan Tuhan. Kita sambil nyanyi-nyanyi lagu rohani, kebaikan Tuhan gitu. Kita sambil menyembah di jalan. Tapi kita jalannya pelan soalnya lagi minum
minum es nih ceritanya. Ya, kita sambil minum es, terus itu kita sambil nyanyi-nyanyi nih di jalan. Teman-teman saya masuk gang mereka ke tempat mereka, ke kosan mereka. Jadi kami tinggal berdua, kita jalan. Pas saya sampai di tempat di depan kos saya lihat kok enteng gitu. HP saya udah hilang Bapak Ibu. Ya, HP saya hilang. Terus saya bilang, aduh gimana nih? HP saya hilang. Ya udah ayo kita balik, kita muter. Terus itu udah kita panggil lah teman-teman yang tadi ini HP ini hilang gitu. Ya udah terus saya bilang, beneran gak sih Win? Gitu. Beneran gak sih HP mau hilang? Iya, HP ku bener hilang. Soalnya dari mimikmu aja masih senyum-senyum gitu. Lah, terus gimana? Masa aku harus nangis gitu? Yalah harus nangis gitu. Ya udah sampai cari-cari, udahlah aku nangis dulu ya gitu. Tapi memang sedih rasanya kan. Tapi kayak ya udah gitu. Mau gimana lagi? Soalnya tadi aku yakin aku kasih di sini dan sebelum kita berangkat saya sudah yakin tusuk saya taruh depan biasanya gitu kan. Nah, Bapak Ibu kita cari-cari sampai teman-teman cari. Di jalan itu saya nyanyi. Ya. Saya lupa saya nyanyi apa. Saya mengeluarkan air mata, saya bilang, aduh Tuhan kenapa gini banget ya. Padahal besok itu saya bawa motor untuk pelayanan, untuk lihat map mau ke Jakarta Utara. Dari Jakarta Barat ke sini itu 30 menit gitu. Jadi ya udahlah saya bilang sama teman-teman, ya udahlah di sini aja, saya males lagi cari, ya udahlah nggak masalah. Kita doakan aja semoga ada orang baik dan menemukan. Sampai mereka cari-cari di lokasi, mau HP mau apa, email mau apalah. Ya dicarilah istilahnya ya buat teman-teman. Dan sampai jam 11:30 saya bilang udahlah kita kembali aja. Saya kembali ke tempat saya kasih tahu sama adik saya, soalnya kita satu kos. Dia bilang, Kak beneran gak sih HP yang hilang? Dan teman-teman yang ngantar saya juga katanya, iya Win kayaknya gak kelihatan dari mimikmu. Biasanya orang yang kehilangan HP itu menangis. Jadi saya katakan bahwa ketika saya kehilangan, apakah saya harus menjerit? Apakah saya harus histeria? Atau saya harus membanjiri ini Jakarta Barat gitu? Kan gak mungkin. Karena saya percaya bahwa segala sesuatu itu ada masanya. Ketika Tuhan, saya katakan Tuhan, HP ini saya pergunakan besok untuk pelayanan, untuk melihat map saja Tuhan. Ya. Tapi terserah Tuhan, saya hanya berdoa dalam nama Yesus. Ketika ada orang baik yang menemukan, atau tadi mungkin dijamret di jalan. Tapi saya merasa enggak, soalnya agak sepi, soalnya jam 10 ke atas gitu. Ya udah Tuhan, saya serahkan ke dalam tangan Tuhan yang pimpin gitu. Jadi Bapak Ibu, makanya tadi semalam itu saya minta adik saya minjemin HP-nya untuk lihat map saja. Haleluya. Ya. Jadi ada satu yang dapat saya pelajari dari perjalanan itu, bahwa tidak selamanya apa yang kita miliki saat ini itu kita harus terus untuk berharap bahwa itu akan kembali gitu. Apa yang sudah hilang kita percaya Tuhan akan menggantikan jauh lebih besar, jauh lebih baik, jauh lebih sempurna lagi. Katakan amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, tetap percaya dalam keadaan terjepit. Mengapa? Ya, yang menjadi pertanyaannya, mengapa sih? Kan kita sudah cukup menjadi orang percaya. Mengapa? Ya. Karena kita percaya bahwa Tuhan berjanji untuk menyertai kita. Katakan amin. Ya. Tuhan berjanji untuk menyertai kita. Kita dapat lihat di dalam Yesaya 43 ayatnya yang kedua. Tuhan berjanji, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. Ya. Kita percaya bahwa kasih Tuhan itu selalu menyertai kita. Sewaktu kecil, siapa di antara kita yang takut kalau misalkan udah gelap, takut ke kamar mandi? Termasuk saya waktu kecil takut ke kamar mandi. Ya, ini adalah ajaran yang menurut saya tidak perlu dikembangkan untuk generasi selanjutnya, Bapak Ibu. Ya, kita ditakut-takutkan dengan kegelapan, karena kegelapan itu identik dengan setan. Padahal kegelapan itu adalah bagian dari penciptaan.
bagian dari kebesaran Tuhan sebenarnya. Kegelapan yang dimaksudkan ketika para hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan itu adalah hati kita yang tidak mau menerima kebenaran itu. Kegelapan itu bukan karena malam gelap banyak setan, enggak. Setan itu ada di mana-mana, baik pagi maupun siang, dia tetap ada. Apalagi di perkumpulan orang-orang beriman. Ya, ketika saya kecil saya sangat takut dengan kegelapan. Ya, apalagi pada zaman itu ada isu-isu penculikan anak kecil. Ya, jadi orang tua suka menakut-nakutin, jangan pergi kemana-mana ya, pulang sekolah ke rumah, bersihkan rumah, cuci piring atau segalanya. Yang penting sudah dijadwalkan lah ngapain hari itu. Jangan kemana-mana yang banyak penculikan gitu. Jadi kalau malam jangan kemana-mana gitu. Jadi banyaklah didoktrin. Memang kita harus mewaspadai Bapak Ibu ya. Kita memang waspadai, apalagi di kota besar ini kita waspadai. Bukan berarti ini, tapi hanya saja ini pas saya di kampung halaman saya. Ya, ketika saya sudah besar ternyata ada beberapa ajaran yang menurut saya itu merusak mental saya, merusak mindset saya untuk berpikir ke depan. Saya takut dalam kegelapan gitu. Ya, termasuk lagi ketika saya dari Sumatera menuju Jakarta. Saya diwanti-wanti untuk tidak ngomong dengan orang Jakarta. Saya diwanti-wanti untuk tidak bertanya dengan orang-orang yang ada di Jakarta. Yang penting nyampe di Jakarta, telepon orang yang ada di Jakarta aja. Jangan bertanya-tanya sama orang. Ya. Suatu kali sampai saya semester 3 atau semester 3 atau semester 4, saya sudah ada Grab lah, sudah ngerti soal Grab ya. Soalnya pas saya di asrama itu dibawa oleh kakak-kakak semester, jadi nggak tahu menahu lah, yang penting jalan ikut aja. Pas saya sudah mau masuk ke pelayanan, itu saya sudah menggunakan Grab kayak Gojek ya. Jadi waktu itu setiap saya naik Grab itu saya ajak bicara bapaknya, ini Pak, ini pekerjaannya sehari-hari ya Pak. Jadi kayak bukan sok cool, tapi saya orangnya refleks untuk bertanya. Ya, saya suka bertanya, Bapak kerjaannya ini sehari-hari ya Pak, atau hanya nambah-nambah penghasilan kedua lah istilahnya. Saya suka tanya, Pak, Bapak dari mana tadi? Setelah ini mau kemana gitu? Bapak tinggalnya di mana gitu? Suka buang-buang kata. Bapaknya juga pasti bertanya, iya, Mbaknya orang mana gitu? Ya, jadi saya percaya bahwa ketika saya bertanya sama orang itu juga dia pasti merasa lega gitu ya. Dia juga menyetir saya itu juga dengan sukacita. Jadi itu yang saya tanamkan sebenarnya dalam diri saya. Ketika ada orang yang bawa saya yakin bahwa dia akan membawa saya ke tujuan yang benar gitu. Jadi saya perlu dong komunikasi dengan dia. Saya perlu supaya dia juga merasa aman dan saya juga merasa nyaman gitu. Posisinya pada saat itu saya lagi teleponan nih sama kakak saya. Ya Kak, gini. Oh iya, saya sudah di sini gitu. Oh, lagi ngomong sama siapa? Oh, jangan banyak ngomong dengan orang di situ. Itu nanti kamu gini. Banyaklah cerita yang isu-isu. Jadi Bapak Ibu, ternyata untuk tetap percaya kepada janji Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita dalam keadaan apapun itu perlu. Ya, kita nggak perlu takutin ya. Ada satu cerita yang menurut saya ini juga penyertaan Tuhan. Ya, ketika saya scroll TikTok, ya, Bapak Ibu kenal TikTok ya, itu ada satu gambaran kayak di mana ada satu ibu-ibu, dia jalan sendirian, dia putus asa karena habis dari kantor pengadilan, habis perceraian dengan suaminya, dia sudah nggak ada harapan. Anak mereka ada satu, ya, mereka punya anak satu, masih bayi umur 2 tahun lah, ya. Jadi dia jalan, ada yang jambret dia, dan ini benar-benar kecopet gitu. Dia dijambret, dia lari, udah. Dia malah manggil lagi, Pak, ini masih ada lagi jam mahal saya gitu. Dia masih kasih HP-nya lagi, ya, dia masih kasih HP-nya. Terus itu yang copet ini otomatis lari dong. Ketika dia lari, dia tengok, loh, ibu ini kenapa nggak ada pengharapan gitu? Dia udah layu, terus itu jalannya udah terseong-seong gitu. Dia udah gini. Ada satu gerakan di dalam hati si pencopet ini karena mereka 2 orang. Salah satu dari mereka mengatakan, kayaknya ibu ini sedang tidak baik-baik saja.
Ya, ibu ini sedang tidak baik-baik saja. Mereka lalu bertanya-tanya, Bu, kayak mereka bertanya, malah ibu itu langsung refleks mengambil kalungnya lagi. Oh iya, saya lupa kasih ini. Itu dia kasih lagi cincinnya. Kedua pemuda yang menjamret dia ini, dia langsung membawa ibu itu duduk dan bertanya, ada apa denganmu ibu? Dia bertanya dan dia menceritakan, suami saya menceraikan saya gara-gara ketahuan selingkuh dan sebagainya. Dan kita cerai. Terus sekarang oke, rumah saya ada kok. Kalau mau ambil aja, juallah untuk kalian gitu. Dia kasih rumahnya. Ya udah dia kasih tunjuk. Orang pemuda dua orang ini datang. Mereka ke rumahnya dia. Ya, mereka ke rumahnya dia. Rumahnya cukup bagus, ya. Namanya juga orang berkeadaan. Jadi dia kasih udahlah sertifikat tanah ada di sini, dia sini. Dia kasih tunjuk, dia sambil ke kamar mandi. Ya, ke kamar mandi dia sambil menangis, dia buka shower, dia mandi kayak dia nggak tutup pintu, jadi dia hanya mandi sambil menangis. Ya, dia hanya terbayang-bayang tentang kebaikan suaminya yang sangat baik dengan dia. Dia menangis dan ketika pemuda itu ke kamar untuk mengambil sertifikat itu tadi yang dikasih tunjuk, mereka menemukan ada anak mereka yang sedang tidur di ranjang baby. Ya, ketika mereka melihat itu, hati mereka tergerak lagi. Mari kita tolong mereka. Ada HP telepon keluarga, itu mereka telepon suaminya dan suaminya marah sama udah jangan. Dia pikir istrinya yang telepon, udah kita udah bercerai gini. Baru pemuda ini ngomong, Bapak, istrimu dalam keadaan begini. Dan saat itu suaminya udah nggak hiraukan lagi. Ternyata Bapak Ibu kesalahpahaman dalam rumah tangga mereka. Ya, kesalahpahaman. Dia pikir suaminya selingkuh, padahal bukan. Hanya sebatas teman kerja, dan itu pun dapat dibuktikan gitu. Ya, dia waktu itu memang pernah waktu itu kayak nginap gitu. Dan inti dari cerita ini bahwa kesalahpahaman mereka lah suami istri, ya. Dan dua orang pemuda tadi mengembalikan lagi handphone, tas, dan juga perhiasan yang mereka ambil tadi di jalan. Mereka kembalikan dan mereka memberikan satu renungan buat mereka bahwa dalam keluarga itu mereka harus punya komunikasi. Jadi dalam hal ini pun kita dapat petik satu ajaran yang sangat berharga buat kita, bahwa kita harus tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan itu ada. Ya, coba bayangkan tadi ketika ibu itu dijamret, dia sudah kehilangan apa-apa, anaknya mungkin sudah dikemanakan, kan bisa saja dijual, hartanya sudah diambil, sudah dijual lagi, ludes semuanya. Ketika ia sudah sadar, ya tidak ada lagi apa-apa. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya yang kita petik dari sini adalah bukan kita seperti wanita itu, gitu ya. Bukan kita seperti wanita itulah ketika saya punya masalah saya jalan aja di jalan deh. Terus itu nanti kalau ada yang jambret saya kasih aja semua harta saya. Bukan begitu ya Bapak Ibu, amin. Ya, tapi satu pembelajaran yang kita ambil itu bahwa penyertaan Tuhan itu masih menyertai setiap manusia yang percaya dan berpengharapan kepadanya. Katakan haleluya. Ya, puji Tuhan. Lanjut, mengapa kita harus tetap percaya? Ya, selain yang pertama tadi, Tuhan berjanji akan terus menyertai kita. Yang kedua, Tuhan memiliki rencana yang baik. Ya, setelah Tuhan menyertai perjalanan kita, Tuhan mampu menyediakan yang terbaik buat kita, buat Bapak Ibu sekalian. Ya, apapun keadaan kita saat ini, Tuhan punya rencana yang lebih baik. Ya, untuk kita yang ada di kota besar ini, banyak macam hal yang membuat kita up and down, terutama dalam dunia pekerjaan kita. Ya, mungkin kita sebagai pekerja untuk perusahaan orang lain atau perusahaan orang lain gitu, kita bisa saja dikeluarkan atau bisa saja kita nge-stuck di situ. Nggak naik jabatan, nggak naik gaji, kalau bisa pun dikurangin lagi untuk bayar pajak gitu. Kalau bisa dikurangin lagi untuk bayar pengeluaran yang ada di perusahaan itu. Kita tahu bahwa ketika rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita mampu mengertikan bahwa apa yang sedang kita alami saat ini ketika kita sudah sungguh-sungguh
Ingat Bapak Ibu, katanya sungguh-sungguh kita akan mengalami kenaikan jabatan. Amin. Kita akan mengalami kenaikan perekonomian kita, finansial kita. Amin. Ya. Dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku mempunyai rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, kita memilih Tuhan memberikan hal tersebut bagi kita, karena kita dapat menanggungnya. Ya, karena kita tahu itu adalah hal yang baik yang dapat diberikan bagi kita, dan kita tahu bahwa hal itu pun akan kita terima dengan berlipat kali ganda setelah Tuhan menyertai kita. Kita hanya perlu percaya itu saja. Ketika kita dalam keadaan terjepit, keadaan terjepit ini bukan berarti dua tindihan batu menghimpit kita. Keadaan terjepit ini salah satunya yaitu secara finansial, kita nggak punya uang. Ya. Ketika saya masih asrama, Bapak Ibu, saya pernah nggak ada uang, sama sekali sepeser pun nggak ada. Itu hampir berbulan-bulan saya nggak pegang uang itu. Jadi saya nggak tahu saya harus bagaimana, tapi saya punya teman. Ya, saya punya teman, dia punya sabun lebih, jadi dia bisa berbagi. Nah, itu kehidupan di asrama lah ceritanya. Tapi saya bisa percaya bahwa penyertaan Tuhan itu tetap ada. Demikian juga di dalam kehidupan Bapak Ibu. Ketika kita tidak ada uang, kita tidak ada kebutuhan di rumah tangga atau hal sebagainya, ya salah satu contohnya itu kebutuhan fisik yang ada di depan kita itu nggak ada. Kita percaya bahwa Tuhan itu mengirimkan orang, Bapak Ibu, mengirimkan orang untuk menyalurkan berkatnya buat kita. Apakah itu bisa beras, apakah itu bisa uang, atau sebagainya. Kalau saat ini kita dalam bekerja di suatu perusahaan, dunia pendidikan atau dunia marketing atau sebagainya, ya, ketika kita masih nge-stuck, misalkan masih level bawah, kita masih level staff, kita nggak pernah dipromosikan untuk menjadi kepala bagian atau hal-hal yang bisa naik gaji atau bisa dikasih tunjangan lebih. Kadang kita meragukan, aduh kenapa sih Tuhan, padahal kontrak saya 2 tahun udah selesai, untuk kontrak selanjutnya masih jabatan yang sama. Nah, kita perlu tahu, ketika kita sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita tahu dan percaya bahwa Tuhan akan mengupgrade kita, amin. Bahwa Tuhan akan mempromosikan kita lebih, amin. Amin. Dan yang selanjutnya, ya, ketika kita sudah percaya bahwa rancangan Tuhan itu sungguh indah, baik, dan cukup buat kita, ya, dan kita percaya apapun itu yang menjadi halangan kita, Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan memampukan kita, ya. Sehingga bagaimana ketika kita sudah percaya di tengah-tengah tekanan kita ini, ya? Bagaimana tetap percaya di tengah tekanan ini, ya? Setelah tadi kita sudah percaya bahwa ada penyertaan Tuhan, kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu ada mendatangkan kebaikan. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, ya, ketika kita dalam tekanan. Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus berdoa dengan penuh iman. Ya, mungkin selama ini ketika Bapak Ibu berdoa itu tidak sungguh-sungguh, tidak dengan iman, tidak dengan percaya, tidak memperkatakannya dengan detail gitu. Ya, ada satu yang saat ini mengatakan gini, oh iya, ketika saya bilang Tuhan sudah tahu yang saya perlukan, amin gitu. Kita harus perlu detail gitu, Bapak Ibu. Sama seperti ketika kita minta, ya, ketika kita meminta kepada orang tua, ya, sama seperti anak sama orang tua. Udahlah, mama saya tahu kok apa yang saya butuhkan di sekolah. Padahal kita sedang butuh apa? Kita sedang butuh pulpen. Padahal mama kita belinya pensil. Atau kita sedang butuh buku ekstra gitu, buku lebih gitu. Tapi ya udahlah, mama saya pasti tahu. Kita butuhnya 11, dibelinya hanya 10. Jadi kita perlu detail, Bapak Ibu. Kita, Mah atau Pak, saya butuhnya 11 buku ya.
Jadi bisa dibelikan 10. Bukan adalah mama tahu kan keperluan di sekolah, oke. Jadi keperluan sekolah itu kita nggak tahu. Bisa saja nanti hanya 10 buku dibeli. Ya, kita sama Tuhan juga begitu. Kita berdoa dengan penuh iman. Ya, kita harus yakin bahwa apa yang diberikan bagi kita itu harus detail gitu. Tuhan, saya butuh uang, Tuhan. Tuhan buka jalan bagi saya lewat pekerjaan, lewat orang-orang di sekitar saya. Tuhan pakai mereka untuk memberkati saya. Bisa saja terbuka jalan Bapak Ibu. Ya, terbuka jalan. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, sehingga damai sejahtera Allah itu akan yang melampaui akal mampu memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Iya. Jadi itu yang pertama, kita harus sungguh-sungguh berdoa ketika kita sudah di dalam tekanan. Ya, sungguh-sungguh berdoa harus dengan detail. Kita kasih tahu Tuhan, Tuhan, saya lagi butuh ini Tuhan. Doakan. Kalau meminta kesembuhan, doakan sakit apa. Bukan hanya Tuhan, saya meminta kesembuhan dalam nama Yesus, amin. Tapi doakan Tuhan, saat ini saya lagi sakit kanker. Dalam nama Yesus sembuh. Tuhan, saat ini saya lagi sakit kanker stadium 4, sesuai yang dikatakan dokter, Tuhan angkat, Tuhan sembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Ya, begitu. Kita harus detail. Ketika kita dalam keadaan terpuruk, ketika kita dalam tekanan, kita juga harus detail kita sedang mengalami apa, dan kita meminta pertolongan itu lagi apa gitu. Ya, Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana kita bisa tetap percaya di dalam tekanan ketika kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, yaitu berserah kepada kehendak Tuhan. Kita tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan setiap pergumulan kita. Tuhan, apa yang menjadi pergumulanku? Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap hari kita perkatakan. Bapak Ibu, untuk berdoa kepada Tuhan itu bukan hanya di gereja saja ya. Bukan hanya di rumah kita aja. Ya, mungkin saat ini kita sering persekutuan di gereja, kita berdoa, terus itu di rumah. Dalam perjalanan pun kita tetap berdoa, amin. Ketika saya sampai di sini, saya selalu berdoa, Tuhan sertai perjalanan hamba-Mu sehingga sampai di lokasi ini. Saya sebut lokasinya. Tuhan berkati Tuhan. Tuhan berkati motor yang saya tumpangi, sehingga setidaknya saya tidak menabrak atau saya tidak ditabrak. Hanya 2 kemungkinan itu saja kalau di lalu lintas. Kalau bukan kita ya mereka gitu. Jadi Bapak Ibu, apapun yang ada di dalam diri kita saat ini kita doakan. Di sekitar kita itu kita doakan. Ya, termasuk kendaraan kita pun kita tetap doakan. Semoga Tuhan bisa menjauhkan hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal negatif, hal-hal yang merugikan pribadi kita, yang membuat kita nanti bisa berlipat kali ganda mengeluarkan sesuatu hal itu. Ya, sama juga seperti di HP saya. Ya, Bapak Ibu, ketika saya kehilangan itu, saya juga diingatkan tentang kebenaran firman Tuhan. Saya tahu Tuhan, bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang lebih jauh, lebih indah dengan apa yang saat ini hamba mau terima gitu. Ya, ini adalah 2 yang boleh kita pegang pada saat ini ketika kita dalam keadaan tertekan, ketika kita dalam keadaan tersulit kita, yaitu kita berdoa dengan penuh keimanan, dengan penuh iman, dan kita harus berserah kepada kehendak Tuhan. Mungkin itu kehendak Tuhan supaya kita mempunyai suatu hal yang lebih besar. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita sudah tahu untuk tetap beriman kepada Tuhan kita sudah tahu ketika kita beriman dalam keadaan kita, apa yang menjadi kesimpulannya pada saat ini? Di dalam keadaan tersulit kita bisa dan mampu mengatakan bahwa Tuhan itu baik untuk kita. Apa yang menjadi bagian kita saat ini itu milik Tuhan, amin. Termasuk keluarga kita. Jadi sama seperti Ayub yang dari awal saya jelaskan.
Tuhan, harta bendaku yang sudah lenyap, yang sudah tidak ada lagi saat ini, aku tahu itu milik Tuhan. Tuhan hanya titipkan buat saya. Dan anak-anak yang lahir dari keluargaku pun itu titipan dari Tuhan. Ludes Bapak Ibu, udah gak ada harapan lagi. Ditambah dia penyakitan lagi, kayak udah gak ada pengharapan. Kalau secara duniawi kita sudah bisa mengikuti apa kata istrinya. Ya, mati sajalah di situ. Dan selesai sudah. Ya. Kita bersyukur bahwa dalam hidup ini kita boleh mengalami hadirat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita boleh diteguhkan oleh firman Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ada satu ayat yang saat ini mau kita bacakan bersama-sama. Oke, dalam Roma 8 ayat 28. Oke, Roma 8 ayat 28. Bapak Ibu, kita boleh sama-sama ya. Sebelum kita tutup, kita sama-sama. Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita Haleluya, katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal, apapun yang kita lakukan Bapak Ibu, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini sesuai dengan rencana Allah. Ada amin? Percaya bahwa rancangan Tuhan itu akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu? Apapun yang kita alami saat ini itu adalah rancangan Allah yang terbaik, ya. Tapi jangan lupa terus bersungguh-sungguh berdoa dengan iman dan terus berserah ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa.